Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa generasi muda masa depan Indonesia di seluruh Indonesia tentunya. Oke, sekarang kita masuk kepada topik kita yang ketiga, yang terakhir ya, managing change in retail business. Nah, bagaimana mengelola perubahan dalam retail business dikaitkan dengan topik kita sebelumnya, ya. Nah, dari beberapa literatur kita mendapatkan bahwa ya, action to achieve the future operating model in retail business. Ya, ada beberapa tindakan ya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau deal dengan challenge yang ada dalam retail business yang kita bicarakan sebelumnya. Pertama adalah put the client into focus. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh perusahaan, SDM harus memastikan bahwa mereka harus menempatkan ya klien itu kepada fokus perhatian. Nah, kenapa klien menjadi fokus perhatian? Karena ibaratnya begini, Anda bisa bayangkan, no client, no money. Ya, no, kalau orang bilang tuh no honey, no money. Honey-nya itu adalah client atau customers ya. Jadi kalau tidak ada customer, Anda tidak dapat apa-apa. Maka oleh sebab itu, maka fokuslah kepada klien. Nah, tentu challenge-nya tadi adalah kalau dulu kita bisa melakukannya secara physical, ya kita kontak secara physical. Nah, sekarang karena COVID-19 dan kemudian bisa juga ke depan COVID-19 mungkin trigger. Tapi kedepannya adalah apabila tidak ada COVID, mungkin orang menemukan cara seperti ini lebih efisien dan lebih efektif. Mungkin they will stay with the same things. That's, itu adalah ciri-ciri daripada Industrial Revolution 4.0. Nah, kalau di masyarakatnya Society 5.0. Society 4.0 dia sudah menggunakan ya ibaratnya itu teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melihat itu ada programnya. Jadi yang pertama mendeklar Society 5.0 itu adalah Jepang. Jadi itu diterapkan kepada di dalam contohnya itu video pendeknya itu adalah ada sebuah daerah di mana banyak di situ old citizenship, senior citizenship. Jadi warga negaranya banyak yang udah tua, sehingga yang generasi muda nggak ada, mungkin dia bekerja di kota, maka semuanya itu sudah serba otomatisasi. Jadi kalau misalnya angkotnya nggak ada sopir, angkotnya itu dijalankan melalui otomatisasi, jadi otomatis. Jadi di daerah tertentu dia akan berhenti itu. Dan sistem pemesannya segala macam itu adalah online. Jadi semuanya termasuk yang membantu rumah tangga ada robot. Jadi robot ini pertama dia diprogram untuk diperintah, tapi sekaligus dia belajar. Jadi robotnya adalah juga memiliki artificial intelligence. Jadi diamatinnya lah orang tua ini apa aktivitasnya setiap hari sehingga dia bisa membaca pola kebiasaan. Dan si nenek nggak perlu making order gitu. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, antisipasi. Apa yang Mem katakan adalah Jepang fokus kepada kliennya. Ketika dia melihat orang tua, dia akan berpikir yang dibutuhkan orang tua apa. Ketika anaknya tidak ada, ya bantuannya apa. So what does it mean? Focus the client into put the client into focus. Align all process structures and KPI, key performance indicators toward the client. Jadi semuanya diarahkan kepada klien gitu. Misalnya proses kerja demi apa? Demi fokus kepada klien.
Sama hal sepertinya Ananda semua. Kampus kliennya siapa coba? Salah satu kliennya adalah Anda, mahasiswa. Makanya kampus sekarang bikin kurikulum demi untuk Anda. Dan itu ditanyain, siapa yang ditanya? Alumni tamat Anda nanti ditanyain tuh, apakah yang belajar di kampus ini bagus nggak buat kamu? Ditanyain tuh yang memakai Anda, employer-nya, bosnya. Bagaimana mahasiswa kami di tempat Bapak, bagus apa enggak? Selesai? Oh enggak. Tanyain lagi itu, tren di dunia seperti apa? Itu namanya scientific vision, market signal. Baru kita bikinkan kurikulum. Setelah itu kita bicarakan, secara nasional dibikin strategi. That's why we have a program like this. Because we focus on you. Jadi anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan, ini yang disebut orang borderless. Pendidikan sekarang borderless. Kalau Anda mahasiswa dari Universitas Andalas bukan berarti Anda belajar dari Universitas Andalas. Anda bisa belajar dari universitas dari dalam negeri dan luar negeri. Why we do it? Because we focus on you. Kalau dalam retail itu yang disebut put the client into focus. Ya. Break up old structure. This is new normal. New normal, what does it mean? New normal. Yang lama-lama nggak laku. Sekarang new normal, yang normal baru, yang dulu normal nggak pakai lagi karena sudah ada new normal. So when the change come to you, approach to you, jangan lakukan seperti dulu, like used to. Tapi adalah break up old structure. Kalau dalam manajemen perubahan harus ada refreezing namanya. Ya, yang lama itu harus dicairkan, ya, supaya dibentuk. Ya, dibentuk, di shape dia, nanti baru di freezing lagi, dibekukan. So implement new cross-functional and decentralized structure. Sekarang ini orang centralized, ada yang decentralized, tapi ada yang menjadi decentralized. Pengambilan keputusan sekarang on the spot, tidak perlu nunggu lama-lama. Maka oleh karena itu yang mengambil keputusan harus ditingkatkan pengetahuannya, harus ditingkatkan pengalamannya, diperkaya pengalamannya, harus diperbaiki keterampilannya. That's what we call empowerment. Jadi otonomi hanya diberikan apabila orang yang bersangkutan memiliki kompetensi. Itu yang dilakukan decentralized. Jadi untuk menanggapi perubahan ini, cara-cara yang lama harus dirubah, harus making new habit kepada kebiasaan yang baru, ya. Dan itu harus dilakukan secara menyeluruh, nggak bisa. Contoh sederhana, kita memberikan retail, mata kuliah retail business, semua harus berubah. MEM mengajar manajemen sumber daya manusia biasanya. Sekarang MEM dalam rangka membantu retail business, I have to connect all of my material in the perspective of retail business. That means we have to change the way I did it before, ya. Dan itu tidak bisa oleh satu dosen saja. Semua dosen seperti itu. Jangankan semua dosen di UNAN, semua dosen yang terlibat dalam program ini akan melakukan hal yang seperti itu. So that's what we call break up old structure, ya. Nah, termasuk Ananda semua. Kalau pengen berubah, ya, kita memasuki new normal. Dalam retail bisnis juga begitu. Nggak bisa melakukan konsumen langsung belanja, dilarang, ditangkapin polisi, nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, win war for talents. Win war for talent. Menangkan peperangan untuk mendapatkan para talenta, orang-orang yang berbakat. Jadi develop flexible work models, good working environment, and possibility for training. Jadi bagaimana memenangkan perang untuk mendapatkan orang-orang yang berkualitas? Ternyata milenial, generasi Z itu sangat butuh flexibility. Developing flexible work model. Orang bekerjanya adalah remote, ya. Orang bekerjanya sekarang dicoba lihat, kalau Anda lihat desain kantor ya. Desain kantor sekarang gimana coba? Lebih open space atau disekat-sekat sekarang kantor orang? Open space, co-worker space, ya kan? Co-working space, nggak ada, orang sendiri-sendiri sekarang nggak ada. Dan kemudian kalau coba lihat dekorasi kantor sekarang, dekorasi kantor lebih ke mana? Lebih casual, lebih bagaimana?
Anak-anak muda pengennya lebih casual gitu. Pakaiannya gimana dia? Pakaiannya lebih kepada pakaian gaya-gaya workshop. Ya, nggak ada pakaian-pakaian, justru ada juga orang yang bekerja nggak mau pakaian seragam. Ya, pakaian seragam malah itu kalau ada pakaian seragam dia nggak jadi masuk kerja. Kenapa? Karena ada pakaian seragam. Gitu. Nah, itu yang disebut good working environment. Orang butuh atmosfer kerja yang lebih lebih intimate gitulah. And possibility for training sangat banyak. Karena apa? Karena perubahan berjalan demikian cepat. Interval waktunya makin lama makin pendek. Artinya orang butuh skill yang baru. Nah, makanya perlu reskilling, ya, perlu upskilling. Artinya possibility for training makin tinggi. That's the way untuk memenangkan peperangan, gaining war for talents, ya. Nah, jadi istilahnya win war for talents. Yang keempat yang dilakukan adalah make value out of your database. Jadi nilai itu diciptakan melalui database. Become a data-driven organization. Jadi memenangkan persaingan itu digerakkan oleh data. Jadi nggak ada orang berkira-kira mungkin begini, mungkin begitu, nggak ada. That's derived by data. Ya, become a data-driven organization. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, ensure knowledge sharing. Ini yang hebat. Harus memastikan adanya knowledge sharing. Knowledge sharing foster permanent exchange among employees but using tools, training and events. Jadi supaya ensuring knowledge sharing itu perlu ada perangkat disiapkan untuk itu, perlu ada event yang dibuat untuk itu, training yang disiapkan untuk itu. Misalnya ini, kalau misalnya orang suka enggak knowledge sharing sekarang? Coba, anak mem suruh contoh yang dua-dua ini lagi knowledge sharing atau apa? Coba. Knowledge sharing. Jadi tahu nggak, knowledge sharing itu yang memfoster perubahan lebih cepat. Ketika hanya satu orang yang knowledge sharing kepada yang lain, jadi informasi sumbernya berapa? Terbatas atau tidak? Kalau satu orang yang share cuma terbatas. Sekarang di-encourage for everybody have knowledge sharing with their friends. Itu berarti ilmu bisa kumulatif nggak itu? Eksponensial nggak? Nah, itu dia. Jadi ensure knowledge sharing, foster permanent action. Emang permanen artinya harus disiapkan media nggak? Ya, harus ada toolsnya nggak? Harus ada eventnya nggak dibuat untuk itu? Jadi event kompetisi, meeting, misalnya apa-apa, dan training. So, itu action yang harus dilakukan. Satu apa? Put the client into focus. Karena fokus kita memang pelanggan. Jadi kalau memang pelanggan itu penting, tempatkan dia sebagai di ruang VVIP. Fokus kita adalah itu. Yang kedua, break up old structure. Artinya kalau kita merubah, jangan dipakai juga yang lama. Rubahlah perilaku, rubahlah sikap. Ya, nah, maka itu harus terjadi di seluruh organisasi. Kemudian menangkan para talent. Jadi kan tadi mendapatkan karyawan yang qualified susah ya. Nah, caranya gimana? Nah, orang butuh flexibility. Artinya karena ke depan karyawan itu young generation, karakternya adalah dia suka flexibility, ya, model. Kemudian dia suka lingkungan yang menyenangkan, ketemu sama temannya, sis, bros. Dia pengen suasananya yang bagus, nggak pengen yang terlalu formal-formal misalnya. Nah, itu. Yang keempat, make value out of your database. Jangan bekerja reka-reka, terka-terka, ya, apalagi gosip-gosip nggak laku. Semua by data. Ensure knowledge sharing. Ini yang fostering perubahan itu semakin cepat. Jadi berbagi itu dalam Islam, sampaikanlah sebuah ayat. Sampaikanlah kebaikan itu meskipun dia satu ayat atau satu kalimat atau pendek, tapi disampaikan. Jangankan begitu, berniat saja sudah ada imbalannya, apalagi disampaikan. Makanya media sosial lagi ini loh, jadi tempat ini. Bahkan sekarang kalau nggak salah, media sosial sudah dianggap bisa dipakai sebagai source of knowledge. Ya.
tentu terbatas ya, bukan yang gosip. Nah, action to achieve the future operating model and business. Nah, yang lain lagi adalah digitalize to fix the basic. Jadi kalau nggak mau digitalisasi, nggak bisa. Retail ke depan butuh digitalisasi as a tool to break up silos, improve backbone, speed up processes, and automate easy and repetitive tasks. Nah, itu digitalisasi. Nah, apa yang tidak digitalisasi? Contoh misalnya, ya, Mem kebayang ini loh. Kalau kita belanja misalnya saat ini di dunia retail ya, kalau tidak ada digitalisasi ini, kebayang nggak itu? Coba Mem nanya aja sederhana ini nanya nih buat yang mahasiswa yang hadir di sini. Contoh, kita kebayang nggak bagi kalian beli tiket Traveloka, lalu pergi ke Garuda langsung. Bisa nggak kalian beli tiket di Traveloka lebih murah daripada pergi ke Garuda langsung? Coba, aneh nggak? Yang punya pesawat siapa? Garuda. Yang bisa jual murah siapa? Traveloka. Sekarang Mem nanya yang lain lagi. Bisa nggak kalian beli misalnya pesan hotel? Ya, nah, lalu harganya di Traveloka lebih murah daripada langsung ke hotelnya. Yang punya hotel siapa? Nah, pertanyaan Mem. Apa sih yang membuat dia lebih murah? Karena dia memiliki informasi. Dia kumpulkan seluruh informasi dari mana seluruh digitalize. Nah, akibatnya dia punya bargaining position. Nah, kalau misalnya langsung ke data, misalnya di satu institusi, dia hanya fokus kepada datanya doang. Tapi Traveloka akses ke seluruh provider, lalu dia offer ke orangnya, saya bisa mendapatkan pelanggan Anda, misalnya hotel berapa 1 bulan. Saya bisa mendatangkan 2 kali lipat dari Anda, tapi turunkan harga. Let me make it deal. You know what happened? That digitalization. Data, again and again. Itu yang disebut big data, digitalize to fix the basic. Find out your own way. Adapt the operating model to company's heritage, strategy, and business model. Ini menciptakan uniqueness. Sebab begini, kalau produk itu sama satu yang lain, artinya pelanggan punya loyalty apa enggak? Produknya sama satu dengan yang lain. Enggak ada loyalty. Kenapa? Dia sama aja semua. Tapi kalau dia unik, bisa nggak kita ngomong creating loyalty? Itu yang disebut find your own way. Adapt the operating model to company's heritage. Heritage itu artinya itu harta karun kita sayang. Dari sejarah masa lalu. Contoh, Minangkabau. Etnik Minangkabau di dunia ini ada berapa? 1. Jadi artinya ketika kamu meng-create produk ada bau-bau etnik Minangkabau, sama nggak dengan yang lain? Because you create from heritage. Strategi, heritage itu butuh strategi and business model to make it interesting. Jadi jangan sampai orang nggak menarik karena nggak jelas business modelnya. Ya, nanti belajarlah business model. Maybe for the next, subject. What is this business model? Canvas model. Nah, speed bid planning. Apa itu speed bid planning? Speed bid planning. Use fast and flexible planning. Jadi planning itu bisa dibikin semakin cepat. Kenapa? Karena datanya sudah sudah digitalize. Karena data sudah di-manage so we can get it faster. Oleh itu speed bid planning. Use fast and flexible planning. Planning itu bisa dibikin cepat. Budgeting. Halo, belanja sekarang ini, beli ini ibu ini. Di barcode, scanning, masuk ke ini, diklarifikasi, masuk buku besar, buku kecil, masuk pengeluaran inventory, masuk laporan keuangan, masuk budget segala macam, takan keluar laporan keuangan, neraca, rugi laba, cash flow. Because of what? Again and again,
digitalization. See? Nah, jadi digitalisasi itu membutuhkan banyak-banyak hal. Nah, ini dia. Fit your own way to create the uniqueness. Speed beats plans, use fast and flexible planning, budgeting, decision-making cycles. How to find your own way in managing change. Itu kan tadi tips umum. Nah, sekarang bagaimana menemukan yang untuk kita sendiri. Critical success factor is set up as smart change management to activate, educate, and multiply stakeholders. Jadi critical success itu dibentuk oleh bagaimana kita mengelola perubahan secara cerdas, ya, untuk mengaktifasikan dan mengedukasi, ya, stakeholders yang multiple. Jadi stakeholders kita bukan satu aja nih, multiple. Nah, satu, assess your current status. Jadi sebenarnya mau perubahan itu, kalau kita mau perubahan, yang penting itu adalah assess your current status. Artinya begini, kita ini dalam posisi apa? Paham nggak? Ada istilahnya evaluasi diri, paham? Evaluasi diri. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan, harus dilakukan dulu apa? Ya, harus tahu dulu, evaluasi diri dulu. Nah, ya. Jadi kita kalau dalam bisnis ada namanya itu SWOT analysis misalnya. SWOT analysis itu apa? S, strength, W, weakness, O, opportunities, and threat. Jadi untuk mengetahui posisi kita saat ini, artinya assess your current status. Di mana kita? Lemahnya kita apa? Bagusnya apa? Kesempatan kita apa? Ancaman kita apa? Nah, before you know where to go. Jadi sebelum kemana-mana, ketahui dulu posisi kita. Evaluasi diri kita. You need to know where you stand. 360 degrees assessment along lines of organize, execute, and behave is required. Kalau sudah tahu posisinya, ya, maka yang kedua, define your future state. Nah, ini yang dikatakan orang, targetmu apa? Tujuanmu apa? Visi misimu apa? So, new operating model can only be defined by counting on business specifics and by carefully prioritizing areas of actions. Nah, itu. Jadi kalau sudah tahu posisi kita, baru kita tahu tentukan apa yang diinginkan. Kalau sudah tentukan apa yang diinginkan, yang ketiga, maka adapsilah structures to operate. Artinya kita sudah bentuk struktur yang baru. As a frame for new ways of operating, new structure, process, tools, and steering mechanisms needs to be installed. Nah, yang terakhir, elevate. Ya, bagaimana kita meningkatkan skill dan culture. Nah, mungkin ada yang heran, kok culture, man? Nah, jangan lemahkan culture. Budaya itu adalah tingkat di mana orang melakukan, ya, share values, berbagi nilai dan kebiasaan yang menjadi volunteers actions. Jadi kalau dia sudah menjadi cultures, berarti sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, sudah memiliki values, maka orang akan menjalankannya secara sukarela. Jadi nggak perlu pakai hukuman, nggak perlu ini karena sudah budaya. Contoh, Mem bilang, di Singapura orang budaya bersih. Budaya bersih artinya semua orang sadar nggak bahwa bersih itu penting. Semua orang sadar. Kalau di kita misalnya masih basisnya hukuman. Kalau hukuman artinya yang dilakukan orang apa? Menghindari hukuman. Bukan bersih, tapi menghindari hukuman. Caranya gimana? Asalkan tidak ketangkap, asalkan tidak diketahui. Kan gitu? Nah, cuci tangan. Tapi kalau culture, artinya dia melakukan dengan sukarela. Nah, perubahan itu kalau diikuti oleh cultures, luar biasa. Makanya Jepang itu budayanya itu adalah budaya yang mendorong terjadinya perubahan. Seharusnya kalau di Minang ada namanya adat dipakai baru, kain dipakai usang. Artinya apa? Peralatan dipakai memang usang, tapi adat harusnya baru. Kenapa baru? Karena kita open mind, ya, mindsetnya itu open mind, ya. Dan kemudian orang Minang bilang alam tekambang jadi guru, ya, tidak ada limitation dalam belajar. Barangkali itu saja untuk pertemuan kuliah kita hari ini, pertemuannya, ya, tentang retail business in the perspective of job
of a manager, ya, dan kemudian bagaimana mengelola perubahan berdasarkan tren yang ada, tantangan yang ada dalam retail business. Nah, berharap mata kuliah ini bermanfaat bagi Ananda semua. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.